Halo semuanya, selamat datang di video saya Irnaula Sibuan dari Prodi Teknik Informatika STAMU 2004 Universitas Medan Area. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implementasi struktur data yaitu stack menggunakan bahasa pemrograman C++. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Struktur Data dengan dosen pengampu Ibu Nanda Novita. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini baris pertama ada include IOStream. Dia itu gunanya itu untuk memanggil library input output agar bisa menggunakan count dan nl. Pada baris kedua yaitu using namespace std. Gunanya itu agar tidak perlu menulis std double titik 2 untuk saat memanggil count dan sin. Pada baris ketiga ada define max 10. Dia itu gunanya untuk stacknya itu hanya maksimumnya itu sebanyak 10 elemen atau data. Nah, pada baris kelima ada kelas stack. Nah, gunanya itu dia itu untuk membuat kelas bernama stack. Lalu baris keenam ada private in data max. Dia itu untuk array untuk menyimpan elemen stack. Lalu pada baris ke-8 ada intop, dia itu gunanya untuk menyimpan indeks elemen teratas pada stack. Lalu masuk pada baris ke-10 ada public. Itu metode di bawahnya bisa diakses dari luar kelas. Lalu masuk pada baris ke-11 ada stack top sama dengan -1. Yaitu untuk otomatis dipanggil saat objek dibuat. Top sama dengan -1 itu menandakan stack masih kosong. Untuk baris ke-15 ada bool is empty. Bool itu ialah boolean. Gunanya itu untuk mengecek apakah stack kosong. Lalu ada return top sama dengan -1 itu untuk mengembalikan true jika top sama dengan -1. Lalu masuk kepada baris ke-19 ada bool is full. Gunanya itu untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Lalu pada baris ke-20 ada return top sama dengan max -1. Gunanya itu untuk stack penuh jika top sama dengan 9. Kenapa bisa 9? Soalnya tadi kan max-nya itu kan 10. Jadi kan 10 kurang 1 jadi 9. Lalu masuk pada baris ke-23, di situ ada void push. Gunanya itu untuk menambahkan elemen ke stack. Jika dia is full atau jika dia penuh, maka akan keluar pesan stack penuh. Jika tidak, maka situ ada data plus top sama dengan nilai, maka itu gunanya untuk top dinaikkan dulu, lalu nilai disimpan ke stack. Lalu dia akan keluar pesan data sama nilai yang sudah dimasukkan tadi masuk ke stack. Contohnya 10, jadi data 10 masuk ke stack. Lalu masuk pada baris ke 32, di situ ada void pop. Itu gunanya itu untuk mengeluarkan nilai yang paling atas. Jika is empty, maksudnya itu jika stacknya kosong, maka akan keluar pesan stack kosong. Jika tidak, maka data yang paling atas akan keluar dari stack. Lalu masuk pada baris 39, di situ ada void pick. Dia itu gunanya itu untuk memanggil data teratas tanpa menghapusnya. Pick itu sama kayak top. Jika is empty, maka akan keluar pesan stack kosong. Jika tidak, maka akan keluar pesan data paling atas. Nanti data paling atas akan keluar. Lalu masuk pada baris 47 ada void tampil, yaitu untuk menampilkan semua isi stack.
Jika is empty, maka akan keluar pesan stack kosong dan menghentikan fungsi. Lalu pada baris 52 ada count is stack, yaitu untuk tampilan judulnya. Lalu pada baris ke-53 ada for in i sama dengan top, i lebih besar sama dengan 0, i minus, yaitu untuk lop dari elemen teratas ke terbawah. Jadi urutannya itu dia dari nilai yang teratas baru ke bawah untuk penulisan pengurutan datanya. Lalu pada baris 54 ada count data i, dia itu untuk menampilkan isi stack satu persatu. Lalu masuk pada baris ke-60 yaitu in main, yaitu adalah fungsi utama program. Baris ke-61 ada stack st, yaitu adalah gunanya untuk membuat objek stack menjadi bernama st. Lalu pada baris ke-62 itu kita nge-push 10, yaitu menambahkan 10 ke stack. Lalu ditambahkan lagi 20, lalu di pop, yaitu pop itu kan mengeluarkan data paling atas. Jadi nanti yang akan keluar adalah data 20 karena dia yang terakhir ditambahkan tadi. Lalu ditambahkan lagi 30, ditambahkan lagi 40, lalu di pop lagi, yang dikeluarkan lagi, nanti yang keluar itu akan data 40 karena dia terakhir dimasukkan tadi. Lalu itu akan menampilkan data yang sisa data tadi itu, yaitu ada 10 dan 30. Lalu di pick itu untuk melihat data teratas tanpa menghapusnya. Berarti yang akan terlihat nanti data 30 soalnya dia data teratas. Lalu di pop lagi, berarti nanti yang akan dikeluarkan itu data 30 karena dia data yang paling atas. Lalu tampil lagi, nanti yang akan keluar itu data 10 karena tinggal itu data yang ada. Lalu untuk return 0 itu untuk berarti program selesai dijalankan. Lalu coba kita execute. Seperti inilah yang akan muncul seperti yang saya bilang tadi, data 10 masuk ke stack, data 20 masuk ke stack, data 20 keluar dari stack, data 30 masuk ke stack, data 40 masuk ke stack, data 40 keluar dari stack, isi stack ada 30. 30 itu data paling atas sesuai penjelasan tadi, data teratas duluan dimunculkan baru data terbawah. Data paling atas ada 30, data 30 keluar dari stack, isi stack 10. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Semoga teman-teman mengerti dengan yang saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton videonya.